Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang mengapa perlu belajar matematika. Yuk kita simak. Oke, kita ambil contoh sederhana. Dari bangun tidur, kita biasanya setelah membaca doa bangun tidur, apa yang kita lihat ya? Jam ya. Habis baca doa tidur, kita melihat jam, dan kita tahu jam itu berkaitan dengan angka. Jam berapa ya sekarang? Jam berapa aku bangun tidur? Oke, lanjut lagi. Sama ketika waktu sholat, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada waktu-waktunya. Tidak boleh sembarangan sholat subuh ya, dan seterusnya. Maka tentu saja ini berkaitan dengan perhitungan yang baik ya. Berkaitan itu pula kita juga ada contoh olahraga. Apakah matematika ada kaitannya dengan olahraga? Ya, kamu mungkin kalau di lapangan, di sekolah suka hitung 1, 2, 1, 2. Nah, itu kaitannya dengan hitung-hitungan, juga ada kaitannya dengan olahraga. Berikutnya, ketika mungkin kamu lihat di rumah sakit ada orang melaporkan apakah jantungnya itu sehat atau tidak. Itu juga dihitung dengan ada alatnya, dan di situ juga berkaitan dengan matematika. Apakah ada lagi contoh lainnya? Ya tentu saja ada, misalnya olahraga di lapangan. Nah, lapangan ini kan perlu pengukuran yang pas untuk bermain dengan baik. Kemudian sama ketika memasukkan bola ke dalam gawang lawan, tentu ada 2-0, 1-0, itu berkaitan juga dengan matematika. Sama ketika orang mengikuti lomba lari, siapa yang paling cepat, dialah yang menjadi pemenang. Tentu saja diperlukan perhitungan yang baik. Oke, lanjut lagi ya. Di sini Ibu kasih contoh, apakah pembangunan rumah, toko, gedung itu perlu perhitungan matematika? Oh, tentu saja. Kalau asal bangun, ini tidak akan bagus hasilnya ya, mungkin bisa roboh dalam seketika. Nah, inilah matematika sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, contoh lagi adalah kalau kamu mungkin pernah perhatikan ketika naik mobil itu ada speedometernya, kemudian kecepatan kereta juga harus diperkirakan supaya tidak terjadi kecelakaan. Apalagi pesawat terbang itu harus ada waktu-waktunya, kemudian kecepatannya supaya tidak terjadi kecelakaan. Tentu saja itu berkaitan dengan penghitungan matematika yang baik dan akurat. Berikutnya adalah ini pertanyaannya, apakah di Al-Quran itu membahas tentang penjumlahan? Nah, di sini surat Al-Kahfi ayat 25, terjemahannya, dan mereka, maksudnya para pemuda Ashabul Kahfi itu tinggal dalam gua. Ya, tinggalnya berapa? 300 dan ditambah 9 tahun. Berarti 300 ditambah 9 tahun berarti 309 tahun. Berarti membahas tentang penjumlahan ya. Salah satu contohnya. Berikutnya, apakah juga membahas tentang pengurangan? Yuk kita lihat. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun berarti 950 tahun. Nah, di sini Al-Quran juga membahas tentang kurang-kurangan atau pengurangan. Ya. Berikutnya adalah apakah dalam Al-Quran juga membahas tentang pecahan? Tentu saja. Mungkin kalian yang pernah dengar ilmu waris atau faraid, di sini ada bagian 1/2, 1/4. Nah, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi di sini orang Islam itu perlu loh, harus bisa menghitung matematika. Berikutnya ayat lanjutannya ya, masih artinya di sini para istri peroleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu punya anak, dapatnya 1/8. Nah, ini juga berkaitan dengan pecahan, berkaitan juga dengan matematika. Ya, jadi matematika itu sangat-sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Berikutnya,
sama di sini ya, masih berkaitan dengan pecahan. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Ingat, 1/6 itu juga dalam bentuk pecahan. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Nah, 1/3 juga merupakan pecahan. Masya Allah ya, Al-Quran itu membahas sebegitu detail. Berikutnya, jadi ayat tersebut, yaitu surat An-Nisa tadi ayat 12, itu membahas tentang pecahan. Di situ ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan lain-lain ya. Oke, berikutnya, di sini juga, apakah dalam Al-Quran masih membahas tentang pecahan? Iya, di sini, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang yang bersama kamu. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bangun 2/3 malam. Ini juga dalam bentuk pecahan, 1/2 malam atau 1/3-nya ya. Oke, berarti kita harus pintar hitung pecah-pecahannya juga. Oke, lanjut lagi ya. Apakah di dalam Al-Quran bahas tentang bilangan genap dan ganjil? Nah, di sini dalam surat Al-Fajr, dan yang genap dan yang ganjil ayat ketiga. Siapa yang udah hafal ayat 3 surat Al-Fajr ya, nanti dipelajari lagi artinya itu, dan yang genap dan yang ganjil. Berikutnya adalah apakah membahas tentang kelipatan? Nah, di sini, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ini juga ada kelipatan dalam matematika. Berikutnya lagi, ayat yang berkaitan dengan kelipatan. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan. Kalimat melipat gandakan itu kelipatan ya, bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, di situ juga sama ya. Nah, di sini ibu akan perkenalkan salah satu tokoh muslim yang berjasa dalam matematika, adalah namanya ya Al-Khawarizmi. Tokoh yang bernama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi merupakan intelektual muslim yang banyak menyumbangkan karyanya. Beliau hebat dalam bidang matematika, geografi, musik, sejarah, bahkan astronomi juga ya. Banyak yang kalau ada orang Islam yang paling banyak berjasa dalam mendirikan pilar-pilar matematika modern, yaitu adalah Al-Khawarizmi salah satunya. Dialah yang perkenalkan manfaat angka 0, sehingga setiap orang kini bisa menghitung demikian banyaknya lewat bantuan angka 0. Apa jadinya bila tidak angka 0? Misalnya kamu ke tempat pom bensin ya, kita lihat dari angka 0 misalnya, kemudian kamu mengukur badan, tentu kamu lihat timbangannya dalam angka 0, kemudian kamu mau nelpon, semuanya ada angka 0-nya. Bahkan kalau misalnya tidak ada angka 0, semua kehidupan dalam zaman modern ini akan terjadi berantakan ya. Pesawat terbang perlu juga dalam menggunakan angka 0, komputer apalagi. Nah, jadi angka 0 ini sangat berperan penting ya. Alhamdulillah dari tokoh muslim Al-Khawarizmi, beliaulah salah satu penemunya maksud ibu, penemu angka 0 Al-Khawarizmi. Berikutnya, semoga dengan penjelasan tersebut anak-anak semakin giat belajarnya. Nah, di sini ada hadis Nabi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi, kita sebagai muslim haruslah hebat juga dalam bidang matematika supaya kita bermanfaat, bisa membantu orang lain, dan bahkan kita juga bisa mengatasi kesulitan yang kita hadapi sendiri, ya. Jadi, ibu minta belajarlah yang rajin. Oke, ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.